Ternyata semudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 10 ya. Nomor 1 Ichibang ya. Nani ga imas. Ada untuk makhluk hidup. Contoh nih. Sensei to seito ga imas. Sensei to seito ga imas. Imas tadi kan artinya adalah ada. Jadi dari belakang ya. Ada guru dan murid gitu. Contoh berikutnya, neko ga imas. Neko ga imas. Ada kucing gitu. Dan untuk makhluk hidup yang lainnya gitu. Teman-teman bisa bikin yang lain. Oke nih Bang, nomor 2. Nani ga arimas. Arimas itu ada atau punya untuk benda mati, gula ya, sato, shio, garam dan sebagainya. Ini kita kasih contoh. King ga arimas. King ga arimas. Punya emas ya. Ini investasi yang bagus ya emas. Nanti teman-teman kalau udah nyampe di Jepang ya kan, saran saya tabungannya dalam bentuk emas saja. Jadi bukan uang ya, dalam bentuk emas. Ya saran sih boleh dipakai boleh enggak. Kalau tanah gimana sensei gitu? Ya tanah ya monggo gitu. Tapi kan kalau asumsi saya ya, pendapat saya watashi no iken, pendapat saya. Kalau tanah itu kan 10 juta apa dapat ya kan? Kalau emas dapat dong. Gitu loh. Jadi dilihat dari aspek 1 lebih murah dapatnya, 2 nanti juga kalau ngejualnya kan mayoritas nih ya daripada tanah kan lebih cepat untuk menjual emas, bisa di toko, bisa di bank, bisa di perorangan ya kan gitu. Oke yang berikutnya tambo ga arimas. Tambo ga arimas. Punya sawah ya. Sudah punya tabungan emas, tabungan sawah ya kan. Mantap nih, amin ya. Saya doakan teman-teman semua nanti punya ini yang banyak, yang barokah, amin. Oke lanjut ke nomor 3 ya. Basho tempat. Basho ni itu partikel artinya adalah di ya kan. Jadi di tempat mana gitu. Basho ni nani ga imas atau arimas, atau itu disebutnya dalam bahasa Jepang adalah matawa. Tulisannya mata ha. Jadi wa partikel ya. Basho ni nani ga imas matawa arimas. Kalau diartikan kayak gini, ada titik-titik di titik-titik. Ada sesuatu di tempat mana gitu. Bisa juga dibalik, di titik-titik ada titik-titik, di suatu tempat ada barang apa gitu ya. Kita ke contohnya ya. Kyoshitsu ni di kelas ya. Kyoshitsu ni sensei to seito ga imasu. Kyoshitsu ni sensei to seito ga imasu. Di kelas kyoshitsu ni sensei to seito. Jadi ada guru dan murid gitu. Pakainya imas ya karena makhluk hidup gitu. Oke lanjut. Yang kedua, contoh kedua. Uchi no mae. Uchi kan rumah ya. Uchi no mae ni, di depan rumah, mae kan depan ya. Uchi no mae ni, di depan rumah, neko ga imasu. Neko ga imasu. Ada kucing. Misal ada burung nih, tori ga imasu. Atau ayam juga bisa disebut tori gitu. Kok bukan niwatori? Ya karena ini pendapat saya pribadi ya. Karena burung yang sering dijumpai, yang sering interaksi dengan orang Jepang itu kan niwatori ya kan. Makanya ya udah, kalau nyebut ayam ya tori gitu aja. Seperti itu. Kalau teman-teman ada jawaban yang lebih valid, monggo nanti bisa di-sharekan.
Oke, lanjut. Restoran ni di restoran ini kan. Fokuto hasiga arimasu. Fokuto hasiga arimasu. Di restoran ada foku apa? Iya, garpu. Ada garpu to dan hasi sumpit. Arimasu ya, karena dia adalah benda mati. Kemudian berikutnya kaisano ya, kaisano chikaku ni, cikai ya, dari kata cikai i-nya berubah jadi ku. Kaisano chikaku ni, di dekat perusahaan, umi ga arimasu. Ada umi apa umi? Ya, laut. Di dekat perusahaan ada laut. Kemudian berikutnya asoko ni taikukan ga arimasu. Asoko ni taikukan ga arimasu. Di sana tuh, di jauh sana ya, sama-sama jauh, yang diajak ngobrol sama-sama jauh ya. Asoko ni taikukan ga arimasu. Asoko ni taikukan ga arimasu. Di sana ada gedung serbaguna, gedung olahraga kayak gitu ya. Gitu. Oke lah, kita lanjut ke yang nomor 4. Darimo imaseng. Darimo siapapun, imaseng tidak ada. Berarti tidak ada siapapun atau tidak ada siapa-siapa. Gitu. Langsung ke contoh ya. Kaimono shimasu kara. Kaimono shimasu kara. Karena berbelanja ya kan. Ryo ni darimo imaseng. Ryo ni darimo imaseng. Karena berbelanja ya kan, pada pergi belanja semua kayak gitu. Di asrama nggak ada siapapun gitu. Lanjut ke yang berikutnya ya, contoh berikutnya suginore ribung ya. Nichiyobi wa chimusho ni daremo imasen. Nichiyobi wa chimusho ni daremo imasen. Pada hari Minggu ya, hari Minggu tuh. Jadi wa bisa diartikan tuh, bisa diartikan nya, bisa diartikan adalah ya. Sesuai konteksnya, pasnya yang mana. Hari Minggu di kantor, atau hari Minggu tuh di kantor nggak ada siapa-siapa ya kan ya sumi, libur ya kan gitu. Oke, segi kobang nomor 5 ya. Nani mo arimasen. Ya, diingat-ingat ya kanjinya kayak gitu ya. Nani atau nan gitu ya. Nani mo arimasen, nggak ada apa-apa ya, untuk itu benda mati. Langsung ke contoh. Soko ni nani mo arimasen. Di gudang tidak ada apa-apa ya kan, udah bersih tuh, bagus. Segi berikutnya, niwa ni nani mo arimasen. Di halaman kayaknya apa-apa ya kan, tidak ada apa-apa gitu. Langsung nomor 6, rokubang. Nani ya, ini menjelaskan ichi, posisi atau letak ya. Jadi di posisi mananya dari apa kayak gitu. Langsung saja biar cepat paham ya. We itu atas. Kita kasih contoh sukue no we nih. Sukue no we di atas meja gitu. Jadi bendanya dulu apa gitu, kemudian baru ichinya, posisinya. Tapi translate-nya dibalik ya gitu. Dasarnya kan seperti itu, kayak English ya, ego bahasa Inggris gitu. Sukue no we di atas meja. Shita bawah. Isu no shita di bawah kursi. Mae depan ya. Anata no mae di depan kamu, ngarepmu gitu. Ushiro belakang. Uchi atau iye ya. Uchi no ushiro
Uchi no ushiro, di belakang rumah gitu. Ini di belakang rumah, pengen nanti bikin kebun ya kan, kebun ada banyak pohon buah ya kan, ada ternaknya, ada ikan, ada niwatori dan lain-lain. Insya Allah kayak gitu pengennya. Sugi migi kanan, reizoko no migi, reizoko no migi, di kanannya kulkas gitu. Sugi hidari ya, kiri. Suihanki no hidari, suihanki no hidari, di kirinya rice cooker Magicom gitu, penanak nasi. Oke, naka ya, dalam. Saifu no naka, saifu no naka, ATM atau Kyasuka Doga Arimasu, isinya 1 triliun. Amin ya. Kemudian soto luar, hakono soto, hakono soto, di luarnya atau di luar dari kota. Tonari sebelah atau samping, ini setara, ini jajar gitu. Bisa diartikan kalau tonari no hito itu tetangga ya. Kuruma no tonari, kuruma no tonari, di sebelah atau di sampingnya mobil gitu. Ada lagi sebelah itu kan samping ya, lebih ke samping itu soba, soba. Bahasa Jawanya nyanding lah. Soba ni itai gitu. Ingin ada di sampingmu gitu. Jadi nyanding, bahasa Jawanya nyanding, bersebelahan gitu ya. Oke, lanjut. Aida, di antara. Neko no aida, neko no aida, di tengah-tengahnya atau di antaranya kucing. Jadi ada, katakanlah kucingnya itu 2 atau berapa ya kan, di tengah-tengahnya katakanlah ada bola kayak gitu. Jadi borua ya. Boru bisa tama ya. Tama itu juga bisa diartikan bola. Tamawa nekono aida. Jadi bolanya ada di antara kucing kayak gitu. Habis buat main sama mereka gitu. Oke, Chikaku, di dekat ya. Mosuku no Chikaku, Mosuku no Chikaku, di dekat masjid gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 7. Nana bang nih. Nani wa basho ni imas matawa arimas ya. Basho tadi apa? Basho adalah tempat ya. Nanti kata tempat ya. Terserah apalah tempat. Ada sekolahan, ada restoran, masjid dan sebagainya. Oke, ke contoh ya. Agus-san no neko wa, Agus-san no neko wa, kucingnya Pak Agus ini. Uchi no naka ni imas, uchi no naka ni imas. Imas ya, ingat-ingat ya, deleng-eleng. Imas itu untuk makhluk hidup gitu. Kucingnya Pak Agus ada di dalam rumah gitu. Yang berikutnya Hongwa, Hongwa bukunya ya kan. Hongwa sukue no ue ni arimasu. Hongwa sukue no ue ni arimasu. Bukunya ada di atas meja. Seperti yang saya bilang tadi ya, wa bisa diartikan adalah, bisa nya, bisa tuh. Nah, ini bisa diartikan nya, hongwa bukunya. Tapi seringnya pada ngertiin sih enggak dipakai ya. Buku ada di atas meja udah gitu aja. Ya enggak masalah sih. Fine aja. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Nani ya, nado. Nado boleh dipakai, boleh tidak. Langsung ke bentar. Itu kayak untuk nyebutin barang ya, lebih dari 2 gitu. Kalau cuma 2 kan pakainya to ya kan. Okane to king, katakanlah king to tochi, emas dan tanah gitu, maksudnya pekarangan kayak gitu. Tapi kalau
lebih dari 2 katakanlah ya, okani to, king to, tochi to, tambo, nado, des itu misal ya. Oke, lanjut ke ini ya contohnya. Nihong ni di Jepang ya. Indonesia ya, Tai ya, Vietnam no kenshusei ga imasu. Nihong ni Indonesia ya, Tai ya, Vietnam no kenshusei ga imasu. Di Jepang ada pemagang atau peserta magang dari Indonesia, kemudian dari Vietnam, Thailand dulu ya, kemudian dari Thailand ya, kemudian ada yang dari Vietnam dan lain-lain gitu. Jadi masih ada yang lain gitu, jadi pakainya nado itu DLL ya, dan lain-lain gitu. Dan disebutkan semua kan panjang itu, ya udah DLL saja gitu, nado. Oke, segi ya. Kabang no nakani di dalam tas ya. Kabang no nakani kyokasho ya noto nado ga arimasu. Noto nado ga arimasu. Kabang no nakani kyoshitsu ya noto nado ga arimasu. Di dalam tas ada buku pelajaran, buku paket ya. Kemudian ada buku catatan, noto, dan lain-lain. Ya kan ada pensil, pulpen dan sebagainya. Gitu. Tapi nanti di aktualnya teman-teman pun bisa pakai sebutin satu kemudian nado kayak gitu. Misal kabang no nakani borupen nado ga arimasu kayak gitu. Nggak masalah nanti kalau udah pakai sampai di Jepang ya. Jadi lebih simpel kalau udah sampai di Jepang tuh gitu ya. Oke, seperti itu untuk bab 10. Semudah itu. Kalau ada yang masih belum paham bisa diulang dulu, atau bisa nanti teman-teman bisa tulis tuh di kolom komentar gitu ya. Semoga berkah manfaat, amin. Sore ya.